Selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh kimia, mata pelajaran kimia di pokok bahasan, yaitu kekuatan asam dan kekuatan basa. Bapak harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kiranya kalian semua diberikan kesehatan, dan mari kita ikuti pembelajaran jarak jauh untuk larut kekuatan asam basa yang dinotasikan dengan pH. Kekuatan asam dan kekuatan basa. Yang dimaksud dengan derajat keasaman yang dinotasikan dengan pH, ini fungsi dari eksponen logaritma konsentrasi ion H+ dalam larutan asam dan konsentrasi ion OH- dalam larutan basa. Derajat keasaman itu ditentukan oleh konsentrasi ion H+ dalam larutan dengan menggunakan beberapa persamaan eksponen logaritma sebagai berikut. Persamaan pertama yaitu fungsi logaritma dari konsentrasi H+ yang dinotasikan dengan pH. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan. Sedangkan pOH yaitu fungsi logaritma dari konsentrasi OH- dalam larutan. Nah, pH dengan pOH ini memiliki hubungan bahwa pH plus pOH sama dengan 14. Artinya, apabila dalam suatu larutan diketahui pH-nya, maka pOH bisa langsung kita gunakan persamaan 14 dikurangi pH. Sebaliknya, apabila diketahui pOH-nya, maka pH-nya itu bisa dicari dengan hubungan pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Di sini ada contoh soal, yaitu contoh yang pertama, tentukan pH larutan jika 0,49 gram asam sulfat dilarutkan ke dalam air hingga volumenya sebesar 250 mili. Massa atom relatifnya diketahui. Nah, untuk menentukan pH larutan, langkah pertama kita menghitung dulu konsentrasi larutan, yaitu 0,49 gram asam sulfat dalam air hingga 250 mili, itu jika dimasukkan dalam konsentrasi asam sulfat H2SO4 sama dengan gram per mr dikalikan 1000 per mililiter. Gramnya 0,49 dari soal, mr-nya 98. H2SO4 itu kalau dihitung mr-nya di kelas 10 kemarin sudah kita pelajari, itu besarnya 98 dikalikan 1000 dibagi 250, sehingga 0,05 kali 4 sama dengan 0,2 M. Setelah diketahui konsentrasi H2SO4-nya, di sesi 1 kemarin kita sudah membahas tentang menentukan konsentrasi H+ dan OH- dalam suatu larutan asam basa. Karena H2SO4 termasuk asam kuat, maka mencari H+ itu dengan cara mengionkan larutan H2SO4. H2SO4 jika diionkan menjadi 2 ion H+ plus 1 ion SO4 2-. Maka konsentrasi H+ sama dengan koefisiennya 2 dibagi koefisiennya H2SO4 1 dikalikan konsentrasinya H2SO4 yang kita hitung di atas tadi sebesar 0,2 M. Maka konsentrasi H+ dalam larutan asam sulfat dalam soal ini sebesar 0,4 molaritas. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus derajat keasaman yang pertama, yaitu pH dan negatif log konsentrasi H+. Kita masukkan datanya, negatif log 0,4 atau negatif log 4 kali 10 pangkat negatif 1, maka sama dengan 1 negatif log 4. Jadi besar pH larutan 0,49 gram
H2SO4 dalam 250 ml air itu pH-nya sebesar 1 negatif log 4. Kalau ingin mengetahui real nilainya, maka log 4 bisa dicari dari tabel atau dari daftar logaritma di kalkulator. Yaitu log 4 itu 0, sekian gitu. Jadi nanti pH-nya 1 dikurangi 0, sekian. Tapi dalam perhitungan kimia cukup diselesaikan dengan 1 min log 4 itu sudah dibenarkan. Contoh yang kedua, tentukan pH larutan jika 0,2 gram natrium hidroksida dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 2 liter. Air, Na, H, dan O diketahui. Langkahnya sama. Yang pertama menentukan konsentrasi dulu dari NaOH 0,2 dibagi 40 kali 1 per 2 liter atau 1000 per 2000 sama dengan 0,0025 M. Nah, yang dicari di sini adalah konsentrasi OH- karena NaOH itu berupa larutan basa. Nah, karena NaOH berupa basa kuat, maka NaOH diionkan menjadi Na plus OH-. Nah, kita mencari konsentrasi OH-, yaitu koefisiennya 1 dibagi NaOH-nya 1 dikalikan 0,0025 M atau 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 M. Nah, baru ini kita masukkan ke dalam eksponen logaritma yang kedua, yaitu POH sama dengan min log OH-. Negatif log 0,0025 atau log 2,5 dikalikan 10 pangkat negatif 3 sama dengan 3 min log 2,5. Jadi hasil pH larutan yang dihasilkan karena 3 min log 2,5 itu adalah POH, maka pH-nya sama dengan 14 dikurangi 3 min log 2,5 sama dengan 11 plus log 0,25. Ingat kemarin kita telah mempelajari indikator asam basa bahwa pH di bawah 7 itu adalah asam, pH di atas 7 itu bersifat basa. Sehingga karena ini NaOH basa, pH-nya di atas 7 yaitu 11 plus log 2,5. Contoh berikutnya yang ketiga, 3,1 gram asam karboksilat dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 250 ml. Ka-nya diketahui, tentukan harga derajat keasamannya. Nah, langkah pertama tetap mencari konsentrasi H+ dulu. Nah, konsentrasi H+ karena asam karbonat termasuk ke dalam asam lemah, maka menentukan konsentrasi H+ tidak bisa dengan ionisasi, tetapi menggunakan rumus yang kita pelajari sesi 1 kemarin. H+ sama dengan akar Ka kalikan M asam. Nah, M asamnya dicari dulu, yaitu 3,1 gram asam karbonat itu kalau dicari konsentrasinya dalam 200 ml itu nanti 0,25 M. Sehingga besarnya konsentrasi H+ itu sebesar akar dari 25 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena konsentrasi ion H+-nya sudah ketemu dengan persamaan ini sebesar 5 kali 10 pangkat min 4, maka harga pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Min log 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 min log 5. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi contoh berikutnya, yaitu ini ada lengkapilah tabel berikut ini dengan menerapkan rumus yang sama menggunakan rumus eksponen logaritma, maka disajikan di sini ada 6 tabung reaksi yang masing-masing berisi konsentrasi yang berbeda. Mulai dari 0,1, 0,01 dan seterusnya sampai berakhir di 0,005. Masing-masing 6 tabung tadi terisi 2 larutan, yaitu larutan HCl dan larutan CH3COH. Maka lengkapilah tabel berikut. pH-nya untuk HCl berapa dengan konsentrasi 0,1, konsentrasi 0,01 dan seterusnya. Kemudian pH dari CH3COH 0,1
konsentrasi 0,1 dan seterusnya sampai 0,005. Maka setelah ketemu pH-nya disuruh mencari berapa konsentrasi H+ dalam larutan. Ya. Kemudian perhatikan untuk soal latihan uji kepahaman. Nah, soal berikutnya nanti itu dikerjakan dalam bentuk format PDF disertai cara pengerjaannya. Kemudian dikumpulkan di grup WA PJJ kelas 11 IPA 2 tahun 2020-2021. Nanti pengumpulan terakhir hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Ini ada soalnya ada 9 soal. Itu soal yang pertama sampai yang ke-7. Kemudian dilanjutkan dengan soal berikutnya adalah soal 8 dan 9. Demikian pada kesempatan sesi 2 ini yang bisa Bapak sampaikan. Nanti silakan dipelajari dan dikumpulkan soal-soal yang Bapak minta di WA grup PJJ 11 IPA 2 2020-2021. Selamat mengerjakan. Semoga kalian semua tetap dalam kondisi kesehatan dan Tuhan memberkati.